Selamat siang Ibu, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang teori investasi langsung internasional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Delciana Yuslinda Buba. Saya Yuliani Winarti Mores. Dan saya Maria Kristina Biri. Langsung saja untuk yang pertama tentang teori kelebihan monopolistik. Teori kelebihan monopolistik yang dikemukakan oleh Stephen Heimer yaitu tentang investasi dari suatu negara ke negara yang lain dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di dalam industri oligopolistik. Perusahaan-perusahaan yang berada di dalam industri oligopolistik yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki kelebihan mutlak di bidang teknologi dan yang lainnya dibandingkan perusahaan-perusahaan sasarannya. Dengan demikian, kelebihan yang ada pada perusahaan tersebut bisa menutupi perusahaan-perusahaan sasaran, apalagi perusahaan yang akan beroperasi di daerah berbeda sehingga memiliki kenaikan biaya karena di tempat tersebut memiliki perbedaan kultur, bahasa, hukum, dan juga regulasi. Tidak hanya itu, investasi langsung dilakukan oleh perusahaan yang memiliki aset-aset yang berharga sehingga dapat menimbulkan kelebihan kompetitif. Kelebihan kompetitif inilah yang nantinya akan digunakan ketika ingin masuk ke perusahaan luar negeri atau perusahaan internasional. Kelebihan kompetitif yang dimaksud dapat berupa skala ekonomi, teknologi yang canggih, atau kemampuan lebih dalam bidang pemasaran, manajemen, dan juga keuangan. Investasi luar negeri terjadi karena ketidaksempurnaan produk dan faktor pasar yang memungkinkan perusahaan luar negeri untuk beroperasi dengan lebih menguntungkan di pasar luar negeri dibandingkan dengan perusahaan lokal. Teori dari Stephen Heimer sendiri sudah dikembangkan dan hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan pengetahuan atau kemampuan yang lebih canggih memungkinkan perusahaan dari luar negeri yang melakukan investasi dan memproduksi produk yang terdiferensiasi sehingga konsumen akan menyukai produk tersebut dibandingkan produk-produk yang sama yang ada di perusahaan lokal. Pengetahuan yang lebih canggih tadi juga menjadikan produk yang dapat terdiferensiasi sehingga membuat pasar tidak sempurna. Hal ini ditunjukkan fakta bahwa perusahaan yang ingin melakukan investasi internasional atau ke luar negeri itu adalah perusahaan-perusahaan yang telah melakukan riset pemasaran, pengembangan produk, dan juga memiliki strategi pemasaran. Yang berikut, teori yang lain mengembangkan teori Heimer berdasarkan faktor keuangan. Ketidaksempurnaan dalam pasar nilai tukar mata uang menyebabkan terjadinya investasi langsung dari luar negeri. Perusahaan-perusahaan dari negara dengan mata uang yang overvalued akan tertarik untuk investasi di negara dengan mata uang undervalued. Teori ini telah dibahas untuk menjelaskan perdagangan internasional, akan tetapi sebetulnya terdapat hubungan yang erat antara perdagangan dengan investasi internasional. Dalam teori ini, maka investasi ke luar negeri adalah tahapan berikutnya yang wajar dari perdagangan internasional. Ini merupakan international product life cycle. Yang berikut, untuk menghindari hilangnya suatu pasar ekspor, maka perusahaan sering terpaksa melakukan investasi dalam fasilitas produksi di luar negeri. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya kompetisi dari perusahaan luar negeri lainnya di pasar tersebut atau karena paksaan oleh pemerintah negara tersebut. Produksi di luar negeri lazimnya meningkat pada tahap maturity dan baseline karena perusahaan harus tetap kompetitif baik di pasar ekspornya
maupun di pasar negerinya sendiri. Kemudian de-internalization theory. Teori ini merupakan pengembangan dari teori market imperfection. Perusahaan mungkin memiliki pengetahuan yang superior, akan tetapi karena tidak efisiennya pasar eksternal, maka perusahaan dapat memperoleh lebih besar keuntungan dengan menggunakan pengetahuan tersebut sendiri daripada menjualnya pada perusahaan lain. Dengan investasi di anak perusahaan luar negeri untuk kegiatan seperti pasokan, produksi, atau distribusi, dan bukan dengan lisensi kepada perusahaan lain, perusahaan tetap dapat memiliki pengetahuannya sendiri dengan menggunakan sendiri di luar negeri. Perusahaan dapat memperoleh return yang tinggi dalam investasinya dengan mentransfer pengetahuan yang superior ke suatu anak perusahaan di luar negeri daripada menjualnya di pasar bebas. Kemudian Dunning's Eclectic Theory. Teori elektik dari Dunning menggabungkan elemen-elemen dari beberapa teori yang telah dibahas sebelumnya. Teori ini berusaha memberikan kerangka komprehensif untuk menjelaskan mengapa perusahaan memilih untuk melakukan investasi langsung daripada modus yang lain seperti ekspor, lisensi, dan sebagainya. Dunning berpendapat bahwa bila suatu perusahaan melakukan investasi langsung dalam fasilitas produksi di luar negeri, maka perusahaan harus memiliki 3 bentuk kelebihan, yaitu ownership spesifik, location spesifik, dan internalization. Yang berikut Dunning Eclectic Theory. Ownership spesifik adalah derajat suatu perusahaan memiliki atau dapat mengembangkan kelebihan spesifik melalui kepemilikan dari aset tangible atau intangibles yang tidak terdapat pada perusahaan lain, dan aset tersebut dapat ditransfer ke luar negeri. Kelebihan memiliki yang spesifik tersebut adalah pengetahuan atau teknologi, skala atau lingkup ekonomi, dan kelebihan monopolistik yang bersangkutan dengan akses yang unik terhadap input atau output yang penting. Yang berikut Dunning Eclectic Theory. Location spesifik adalah karakteristik khusus dari suatu pasar luar negeri yang berupa karakteristik ekonomi, sosial, ataupun politik yang dapat memungkinkan produksi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan eksploitasi kelebihan spesifiknya di lokasi tersebut. Setiap perusahaan memiliki berbagai alternatif untuk masuk ke pasar luar negeri, dengan ekspor atau investasi langsung dengan kepemilikan penuh atas anakan perusahaan di negeri tersebut. Yang berikut Dunning Eclectic Theory. Teori OLI atau Ownership Location Interrelation memberikan penjelasan bagi pilihan perusahaan untuk investasi dalam fasilitas produksi di luar negeri. Perusahaan harus memiliki kelebihan kepemilikan dan lokasi untuk investasi dalam pabrik di luar negeri. Perusahaan akan investasi di tempat yang paling menguntungkannya untuk menginternalisasi kelebihan monopolistiknya. Terima kasih. Baik Ibu, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami.